Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan ayat 6. Firman Tuhan berkata, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada satu kisah dalam firman Tuhan di mana ada seseorang yang mengalami kelumpuhan. Dan pada waktu dia lumpuh, firman Tuhan mengatakan bahwa dia mengemis di depan bait Allah. Nah, tentunya orang ini asetnya adalah pada waktu dia lumpuh. Kelumpuhan ini menjadi sebuah aset yang bisa menopang kehidupannya selama bertahun-tahun, pemirsa sekalian, ya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dan kemudian turunnya Roh Kudus ini sudah memberikan kuasa. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan memperoleh kuasa, ya. Dan kuasa inilah yang kemudian membuat kita menjadi saksi-saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, inilah yang terjadi pada kehidupan Petrus bersama dengan Yohanes pada saat itu, ya. Mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berjalan memasuki bait Allah. Dan di sana ada seorang pengemis yang meminta-minta. Tentunya dia mengharapkan adanya uang yang diberikan, belas kasihan. Nah, di sana Petrus berkata, ada satu pernyataan roh. Saya percaya bahwa Petrus tidak berjalan dengan kemampuannya sendiri. Tetapi Roh Kudus bertutur kata, ingat pemirsa sekalian, bahwa saat itu Petrus adalah orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, ya. Dan kemudian Roh Kudus berbicara kepada kehidupannya, ada suatu demonstrasi kuasa ilahi dalam kehidupannya. Sehingga dengan mantap, ya, dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Orang itu menantap dan mengharapkan sesuatu. Dan Petrus berkata, emas dan perak tiada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret berjalan. Saya mau berkata kepada pemirsa sekalian, ternyata kunci pada waktu saya pelajari akan ayat ini lebih dalam. Di ayat 16, jauh di bawahnya dikatakan, ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, ini Petrus menjelaskan. Kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi ternyata kita sebagai anak Tuhan, kita ini sangat diberkati Tuhan luar biasa. Amen. Kondisi kita boleh lemah, kita boleh sakit, boleh bangkrut, boleh mengalami apapun juga kehancuran atau apapun juga, ya. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata kepercayaan dalam nama Yesus, iman yang aktif. Saya berkata kepada pemirsa sekalian, firman Tuhan dalam kitab Roma mengatakan iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan pada waktu engkau mempunyai iman yang aktif, apapun kondisi saudara, terjadinya apapun juga. Seberapa parah pun dokter sudah menyerah pun, ahli keuangan sudah menyerah, bankir sudah tutup mata dan tidak bisa menolong saudara, angkat tangan semuanya. Justru di sana pada waktu semua manusia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan dengan kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama ini, kata Petrus, firman Tuhan berkata, menuliskan di sana, telah menguatkan orang itu yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan karena orang sudah kuat, dan kepercayaan itu sekarang memberi kesembuhan. Jadi inilah ternyata kunci di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tidak semua daripada kita mungkin punya iman yang sama. Oleh karena itu yang saya saat ini dapat katakan kepada Bapak Ibu sekalian, Anda yang menyaksikan acara ini, serahkan imanmu yang sebesar biji sesawi kepada Yesus. Dan berkatalah kepada gunung batumu, kepada sakitmu, kebangkrutanmu, rumah tanggamu yang porak-poranda, segala macam tantangan kehidupanmu, terutama hari ini pada Anda yang sakit. Ucapkan kepada sakitmu, hai sakit, tercampaklah engkau ke laut. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan bilur Yesus, aku sudah sembuh. Katakan, aku sudah sembuh. Dengan bilur Yesus, aku sudah sembuh. Ada pernyataan roh yang mengatakan, engkau sudah sembuh. Terima pemirsa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Tuhan, Engkau melihat setiap orang-orang yang menjerit, meminta pertolongan. Engkau lawat mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan saat ini ada satu pernyataan roh yang besar. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit, berjalanlah. Engkau yang sakit, sembuh. Engkau yang leukemia, tahir. Engkau yang kusta, sembuh. Yang buta saat ini matamu melihat. Engkau yang mandul, memilikilah anak. Engkau yang timpang, berjalanlah
Demi nama Yesus, saat ini aku lepaskan kuasa Tuhan bekerja dari tempat ini sampai kepada tempat saudara. Dimanapun kau berada, aku memberkati engkau. Terima dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau dan biarlah nama Yesus Kristus dipermuliakan atas apa yang terjadi pada hidupmu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.